Kamu tahu Intan? Waktu pertama kali Mbak tahu nama kamu Intan, Mbak langsung teringat adik Mbak. Namanya Intan juga. Kalau dia masih hidup, mungkin sekarang dia udah sebesar kamu. Sama cantiknya sama kamu. Mbak gak pernah kehilangan harapan sama kamu, Intan. Mbak yakin suatu saat nanti kita dapat berkomunikasi. Seenggaknya kamu menyadari keberadaan Mbak. Gelang ini pemberian adik Mbak sebelum dia meninggal. Gelang ini sangat berarti buat Mbak. Setelah kepergian adik Mbak gak pernah bisa menerima kepergian dia. Tapi Mbak terus berdoa, memohon agar Mbak bisa keluar dari rasa penyesalan Mbak. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa Mbak semenjak ada kamu. Mbak akhirnya bisa menerima kepergian adik Mbak. Kamu tahu nggak? Sari, Tono, semua sayang kamu. Tapi Tuhan lebih sayang kamu. Kamu berharga di mata Tuhan, Intan. Tuhan tahu apa yang sedang kamu alami. Dan Ia sekarang ingin menolong kamu. Di mata warga desa, Bapak adalah seorang yang disegani dan dipandang. Tapi sebagai seorang ayah, dia sangat dingin dan penuh amarah. Dari kecil, Bapak gak pernah sayang sama aku ini. Karena aku terlahir sebagai anak perempuan. Bapak selalu ingin anak laki-laki.
Jangan harap saya merestui hubungan kalian berdua ya. Sampai mampus kalian itu akan miskin, susah, melarat. Bapak cuma ingin menyakitiku. Melihat aku sedih, itu jadi kepuasan untuknya. Kenapa sih? Bapak gak pernah bisa membiarkan aku bahagia sedikit pun. Aku benci Bapak. Pak, kenapa sih Pak? Bapak itu nggak mau ngerti keadaan kita ini Pak. Ibu mohon. Kenapa kamu bilang? Kenapa? Kenapa aku mempunyai istri dan anak yang tidak berguna seperti kalian berdua ini? Tapi Bapak harus tahu kalau ini sudah jadi takdir kita Pak. Sudah jadi takdir. Takdir kamu bilang? Takdir? Ini takdir kamu. Bapak gak cuma nyakitin aku, tapi juga ibu. Aku gak berani bela ibu di depan Bapak. Aku takut Bapak balik memukul aku. Aku memang pengecut. Aku ingat kata-kata ibu waktu itu. Tidak apa-apa nak. Intan, apapun yang Bapak kamu lakukan pada ibu dan pada kamu nak, kamu harus selalu mengampuni Bapak kamu. Ya nak ya, ibu mohon. Ibu mohon jangan tinggalin ibu Lepas, sama aku ini. bilang. Tidak. Lepas! Enggak. Aku bilang lepas! Enggak. Lepas! Tidak, Bapak. Lepas! Lepas! Enggak. Lepas! Ibu mohon, Bapak. Hei, dengar ya! Aku mau hidup dengan wanita yang bisa memberikan aku anak laki-laki. Sekarang lepas. Gak berguna. Lepas! Lepas! Ibu! 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 Ibu bangun! Ibu! Ini Intan, Ibu! Ibu! Ibu bangun! Ibu jangan tinggalin Intan. Bapak! Bapak! Ibu, Bapak! Ibu! 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 Di depan semua orang, Bapak bilang ibu meninggal karena serangan jantung. Mereka semua bodoh. Percaya saja dengan omongan Bapak. Aku ingin berteriak ke semua orang yang ada di sini. Dasar pembunuh. Harusnya tuh Bapak yang mati, bukannya ibu. Aku tahu Bapak gak sengaja bunuh ibu. Tapi bagiku, dia tetap seorang pembunuh. Jangan coba-coba kamu cerita ke orang-orang desa mengenai penyebab kematian ibumu. Kalau kamu masih mau hidup, ingat itu. Misteri Intan mulai terkuak. Masa lalu Intan yang dibenci dan ditolak oleh ayahnya sendiri, dan kematian ibunya akibat pembunuhan yang tidak disengaja oleh ayahnya, membuat Intan benci dan dendam terhadap ayahnya. Hal itu membuat ia trauma dan menjadi gila. Kalau Anda memiliki trauma masa lalu yang membuat Anda menderita sampai saat ini, mari datang kepada Tuhan. Karena Ia sangat mengasihi Anda, dan kasih-Nya sanggup menyembuhkan Anda dari kebencian, dendam, dan trauma masa lalu Anda.